Shalom jemaat sekalian, kita bertemu kembali di dalam edisi pembinaan. Pembinaan kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu apakah saya seorang murid Kristus? Apakah saya seorang murid Kristus? Ada seorang aktivis, guru sekolah minggu suatu gereja, yang tiba-tiba meninggalkan iman percaya dia karena memilih menikah dengan pasangan yang beda keyakinan. Dan banyak kisah-kisah contoh lain yang kita bisa saksikan. Mengapa orang begitu cepat beralih dari iman yang dipercayainya karena pernikahan atau karena jabatan atau karena apapun. Dan kita boleh melihat bisa jadi banyak orang yang mengaku-ngaku Kristen, percaya kepada Kristus. Atau ada yang merasa jadi Kristen karena sudah dibaptis dari kecil. Atau yang menganggap bahwa menjadi Kristen karena sudah mempunyai KTP Kristen. Tetapi kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab, kita akan menyaksikan bahwa ada suatu kualitas hidup orang percaya yang Yesus inginkan. Yesus tidak ingin orang percaya berani mati konyol terhadap apapun. Atau Yesus tidak ingin orang percaya kemudian terus hidupnya bergantung kepada mukjizat Tuhan. Atau Tuhan juga tidak ingin agar orang percaya pingin hidup makin lama makin makmur dan berkelimpahan tanpa kesusahan sepanjang hidup dia. Tetapi Tuhan inginkan kualitas adalah kualitas seorang murid Kristus. Dan bukankah Tuhan mengatakan barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jemaat sekalian, kata murid yang kita sering dengar, bahkan saking sering kita mendengar, terkadang kita tidak lagi memikirkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan seorang murid. Atau karena kita sering mendengar murid-murid Kristus, maka kita tidak lagi mencari pengertian sebenarnya yang diharapkan Tuhan bagi orang percaya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sesungguhnya murid Kristus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid Kristus merupakan suatu standar yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Matius 4 ayat 19 menjadi ayat yang mendasari pemahaman kita, pendalaman kita ketika Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan kita akan belajar 3 hal sebenarnya bagaimana murid Kristus itu sesungguhnya. Yang pertama, mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus bukan ikut-ikutan. Karena melihat orang lain percaya pada Kristus, maka kita percaya. Kalau melihat orang tua kita percaya, maka kita jadi percaya. Atau melihat tokoh lainnya, bukan sekedar ikut-ikutan. Mengikuti Kristus bukanlah sifatnya sementara, coba-coba. Karena sesungguhnya mengikuti Kristus adalah pengenalan akan siapakah Yesus yang diikuti itu sesungguhnya. Mengikuti Kristus yaitu meyakini bahwa Yesus pantas dan layak untuk diikuti oleh kita dan merupakan komitmen seumur hidup. Dan mengikuti Kristus artinya melangkahkan kaki mengikuti dan menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Jadi mengikuti Kristus dapat kita katakan juga bahwa kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan juga adalah Tuhan kita. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, pemilik, penguasa hidup kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka apapun yang dikatakannya, apapun yang diperintahkannya, seharusnya kita mengikutinya. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan yang kedua, kita akan belajar bahwa bagaimanakah seorang murid Kristus. Yang kedua adalah mau diproses oleh Tuhan. Lewat kalimat kamu akan kujadikan. Ini menunjukkan suatu proses yang Tuhan kehendaki supaya dialami oleh setiap orang percaya.
Dia juga menjadikan suatu transformasi perubahan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Kataku jadikan dapat kita amati melalui suatu proses pengolahan suatu produk, yaitu ada bahan, ada proses, ada hasil akhir. Bahannya hidup kita, diri kita. Prosesnya segala cara yang diizinkan oleh Tuhan. Apakah itu mendatangkan air mata atau sukacita? Apakah itu akan mendatangkan susah atau senang? Apakah itu mendatangkan bahagia atau penderitaan, tangisan? Tapi ingatlah, hasil akhirnya adalah produk, yaitu hidup kita serupa dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan memproses kita, maka Tuhan akan menggunakan segala cara untuk membentuk kita sehingga akhirnya kita menjadi indah di hadapan Tuhan, yaitu serupa dengan Kristus. Dan kita lihat yang ketiga, yaitu bagaimanakah sesungguhnya seorang murid Kristus, yaitu melakukan misi Kristus. Melakukan misi Kristus. Melalui ayat yang kita baca, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, ini merupakan suatu istilah yang sangat-sangat tidak asing lagi bagi murid Yesus yang pada waktu itu adalah seorang nelayan. Sehingga ketika mereka dikatakan penjala manusia, mereka sedikit banyak mengerti karena mereka kehidupan sebagai nelayan. Tetapi penjala manusia merupakan istilah yang juga tidak mudah dimengerti oleh para murid. Buktinya bahwa bertahun-tahun akhirnya mereka baru bisa memahami apa artinya menjadi penjala manusia, yaitu pada akhirnya ketika mereka melihat dan mengenal bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus hidup, dan Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi penjala manusia merupakan suatu pengutusan. Menjadi penjala manusia merupakan suatu panggilan untuk bertindak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, ketika Tuhan ingin memproses kita menjadi serupa dengan Kristus, dan Tuhan inginkan pada akhirnya kita bisa bertindak dan bisa melakukan sesuatu bagi Kristus. Dan jelas, yang Tuhan inginkan adalah menjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup kita saat ini, kita melihat kita memiliki pekerjaan, maka pekerjaan yang kita jalani seharusnya bukanlah pekerjaan yang hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi kita bisa melihat bahwa pekerjaan yang kita jalani itu pun bisa memuliakan Tuhan. Dan kita bisa melihat pekerjaan yang kita jalani pada akhirnya bisa mendorong orang untuk mengenal siapakah Tuhan yang kita percayai, dan pada akhirnya membawa orang kepada Kristus. Jika saudara sekarang ini berada dalam tahap sukses, maka yakinlah bahwa ketika Tuhan mengizinkan kesuksesan tersebut bukan untuk sekedar kita nikmati, tetapi kesuksesan itu Tuhan inginkan agar menjadi berkat perpanjangan tangan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa inilah sesungguhnya murid Kristus, yaitu ketika mengikuti Kristus dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga kita, dan kita masuk dalam proses yang Tuhan izinkan. Ada air mata, tapi kita jalani karena kita tahu bahwa Tuhan membentuk kita menjadi murid Kristus yang sejati. Dan yang ketiga yaitu melakukan misi Kristus, sebuah panggilan untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya dalam aspek apakah kita harus menyatakan memenuhi panggilan Kristus. Maka kita bisa melihat dalam satu tabel mengatakan sebenarnya adalah dalam semua aspek dalam hidup kita. Apakah itu aspek fisik, apakah itu emosi, apakah itu intelektual, apakah itu relasi, apakah itu
keahlian maupun spiritualitas. Jadi seluruh aspek-aspek hidup kita jalani, kita lakukan dengan suatu ingatan bahwa Tuhan menghendaki kita jalani semuanya ini agar kita memuliakan Tuhan, agar membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan, agar membawa jiwa kepada Tuhan. Saya senang dengan istilah penginjilan. Banyak orang memaknai penginjilan itu apa, tetapi bagi saya ketika membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa penginjilan itu adalah membawa satu orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa ketika kita menginjili, ketika kita menyaksikan hidup kita, orang bisa saja tertarik dan kemudian baru akan bertanya tentang siapakah Yesus, minta kita menceritakannya, dan itulah kesempatan kita untuk menceritakannya. Ketika kita menceritakannya, tidak langsung orang itu bisa percaya, atau butuh waktu yang akan lama sekali pada akhirnya dia bisa percaya. Tetapi itulah proses yang harus kita jalani, bahwa di dalam semua aspek kehidupan kita, maka biarlah Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa menjadi seorang Kristen, menjadi murid Kristus, itu merupakan proses seumur hidup kita. Berapapun usia kita saat ini, apapun jabatan dan pekerjaan kita, ingatlah kualitas yang Tuhan inginkan adalah kualitas seorang murid Kristus, bukan penggemar Yesus, bukan ikut-ikutan Yesus, bukan penyorak-penyorak untuk Yesus, pekerjaan Yesus, tetapi adalah menjadi murid Kristus yang mengerti siapakah Yesus, mengerti bagaimana menjalani hidup ini sebagai murid Kristus. Kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita kembali, dan jikalau kita merenungkan dan kita ingin mengambil tekad, saya mau menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, saya mau kembali diproses Tuhan, tunduk diproses Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan saya ingin menggunakan seluruh waktu pemikiran saya. Berikanlah hikmat kepada saya sehingga peka pada pimpinan Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain, untuk membawa Kristus kepada Tuhan. Demikianlah pembinaan kita pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.